Salam, tema renungan kita saat ini adalah perjumpaan dengan Kristus. Memiliki derajat sosial yang tinggi itu adalah baik, tetapi tidak selamanya itu benar dan berkenan kepada Allah. Walaupun Anda mungkin mendapat pujian dari manusia, sebab perkenan kepada Allah bukan apa kuantiti perekonomian Anda, bukan titel yang Anda sandang dan dari mana Anda menyandang titel-titel tersebut. Apa pangkat di bahu Anda saat ini? Apa posisi yang Anda sedang duduki saat ini? Demikian juga posisi Anda dalam masyarakat saat ini. Tetapi pengalaman yang sangat berharga dan bersifat kekal adalah apakah saudara sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Apakah dampak perubahan yang konkret dari perjumpaan Anda dengan Kristus? Hal itu sebagai tanda pertobatan dan keselamatan. Semestinya saudara mengalami perubahan. Dampak perjumpaan pribadi perempuan Samaria dengan Sang Juru Selamat. Maka perempuan itu telah meninggalkan tempayannya dan meninggalkan selingkuhannya. Ia telah menjadi saksi keselamatan bagi masyarakat di kota Samaria, dan ia telah menjadi murid perempuan Yesus yang taat dan setia. Contoh yang lain adalah dampak perjumpaan pribadi Zakheus dengan Kristus. Badannya memang tetap pendek, tetapi setengah dari hartanya telah ia berikan kepada orang-orang miskin sebagai wujud kasih, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Zakheus telah mengembalikan 4 kali lipat uang orang-orang yang dikorupsinya. Ia berhenti dengan profesi koruptor dan ia pun mengikuti Yesus, dan ia telah menjadi salah seorang murid Yesus yang taat dan setia. Saulus seorang akademisi teologi di bawah bimbingan Gamaliel di zamannya. Tetapi ia juga seorang munafik, garang, dan penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi ia telah mengalami perubahan setelah berjumpa dengan Kristus di Damsyik. Ia telah menjadi Paulus dan menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia. Ia menjadi seorang misionaris di luar bangsa Yahudi hingga mengelilingi seluruh Asia. Ada banyak sekali contoh dampak perubahan akibat perjumpaan dengan Kristus. Tetapi apabila dulu, kemarin, dan hari ini Anda adalah tetap seorang yang duniawi, sombong, angkuh, garang, licik, pendusta, pemabuk, pecina, pembenci, pencaci maki, pendendam, penyumpah serapah, dan berbagai-bagai kedagingan dan kejahatan masih menjadi bagian dalam diri saudara, maka sesungguhnya saudara belum bertobat dan saudara belum diselamatkan. Sesungguhnya saudara sedang berada di depan pintu lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, yaitu neraka. Sadarlah dan bertobatlah sebelum ajal menjemput saudara. Di dunia ini pun sesungguhnya batin saudara tidak sejahtera, dan orang-orang di sekitarmu tidak bahagia karena dampak-dampak negatif dan buruk yang engkau tularkan. Pengetahuanmu tentang kebenaran, bahkan tentang keselamatan yang dari Yesus Kristus, tidak akan pernah menyelamatkanmu. Sebab iblis lebih tahu dan lebih percaya daripada engkau. Tetapi ia tidak bertobat, dan kesempatan itu Allah tidak anugerahkan kepadanya, dan ia pun tidak diselamatkan. Tetapi pada hari ini kepadamu diberikan kesempatan itu untuk bertobat dan percaya pada Injil dan Kristus Yesus. Seperti yang Yesus Kristus sendiri katakan di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sebab dengan demikian segala dosa dan kejahatanmu dihapuskan, seperti firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 sampai ayat 20 bagian A. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Berlututlah sekarang dalam penyesalan akan segala dosa dan kejahatanmu. Terimalah keselamatan, terimalah Roh Kudus yang mengaruniakan damai sejahtera dalam hidupmu, dan bukalah hatimu kepada firman Allah yang akan mengubah engkau. Ucapkanlah doa di bawah ini dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus Kristus, saya percaya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Tetapi saya adalah keturunan manusia berdosa, dan saya sendiri berbuat dosa dan kejahatan.
Tetapi saya bersyukur karena Allah telah mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Ia tidak berdosa, ia telah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menghapus dosa setiap orang yang bertobat dan percaya. Saya, sebutkan nama saudara, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Allah dan Juru Selamatku satu-satunya. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hatiku dan tuliskanlah dalam kitab kehidupan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Bagi saudara yang telah menerima Yesus Kristus, segeralah mencari hamba Tuhan dan gereja untuk terus memuridkan saudara. Selamat masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyertai-mu. Amin.